Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Mohon izin ya untuk para mursyid, untuk para guru-guru, para saudara-saudara yang berjalan di ilmu dinu tauhid di jalur lewat jalur lain atau apa ya, istilahnya madhab lain lah kalau bahasa yang lebih enak dimengerti gitu ya, walaupun bukan madhab sebenarnya, pokoknya itulah. Mohon izin ya untuk bisa menularkan, membimbing, banyak memandu, membentuk, membina, memelihara memelopori, menatar, mendidik, mendoktrin, dan mengarahkan. Pokoknya semua itu pilih sendiri yang paling enak buat Anda, yang paling cocok buat Anda. Ya, tujuan saya hanya ingin meyakinkan Anda dan lebih yakin segera untuk bertauhid, segera bertajali, segera untuk berbaiat, untuk bisa merasakan langsung kemesraan Allah seperti apa, tali langsung seperti Allah sama Allah seperti apa, keterikatan batin kita dengan Allah seperti apa. Gitu ya, Mas ya. Dan lagi gini ya, saya ngomongin Anda kenapa kok bajunya polos. Saya bukan kiai, Bos. Saya bukan ustadz, saya bukan siapa-siapa. Kalaupun tidak ada saya, dunia ini pun juga nggak masalah gitu, akan baik-baik saja. Itu kan untuk lebih menguatkan lagi, untuk meyakinkan lagi bahwa keakuan diri itu memang harus ditinggalkan. Harus tidak ada aku-aku, harus tidak ada merasa makhluk itu ada, karena sifat makhluk itu adalah sifat mustahilnya Allah. Sifat mustahilnya adalah Adam, putus fana, dan selanjutnya sampai 20. Sifat jaiznya adalah tidak bisa apa-apa, tidak kuasa apa-apa. Itulah. Sama Anda harus tahu sifat wajibnya Allah adalah harus wujud, qidam dan baqo, pertama, awal, bukan yang baru. Manusia kan baru diciptakan. Itu ya, Bos ya. Dan ketika nanti Anda kalau sudah masuk baiat, khulwat, dan dengan tata cara itu, Anda langsung dibimbing langsung dengan Allah, bukan lewat saya. Karena memang tahapan saya hanya ingin mengikrarkan atau memantapkan hati Anda untuk segera masuk ke dalam ilmu dinu tauhid itu. Dan saya dikehendaki Allah ya berpakaian seperti ini. Kemarin kan memang lebaran ya momennya, makanya 1 minggu pakai baju rapi-rapi, dan dikehendaki siang, alhamdulillah nanti malam insya Allah kalau memang diberi kesempatan yang ngaji, belajar untuk lebih meyakinkan iman, untuk menyadarkan lagi. Kalau bisa nanti kholwat minimal, kalau bisa ya selama 15 menit kalau bisa, kalau nggak bisa ya 1 menit, tapi kalau bisa lebih lama lebih baik, untuk mengosongkan nafsu kita, mengosongkan diri kita. Itu ya, Mas ya. Ngaji kurs mulason itu sangat-sangat membimbing atau mendidik, mendoktrin saya dengan ceramah, bukan ceramah. Tadi apa bahasanya ceramah ya? Ada lagi sini, Bos. Ceramah aja ada kata anonimnya, kata persamaannya, bercerita, mengutarakan, mengungkapkan, meluruskan, menyadarkan saya dengan banyak hal. Makanya mungkin dikehendaki sama Allah untuk selalu malam pun juga harus baca, harus belajar, harus ngaji, Bos. Saya sama seperti Anda,
Allah ya Karim, limpahan limpahan rezeki itu tidak hanya di eksternal saja. Ya mungkin sebenarnya di eksternal ini, di luar ini adalah kamuflase. Ini hanya sarana, bos. Ketika tahu Tuhan ada siapa, di mana, semua bersinergi. Makanya akan ada apa itu, afiliasi magnet rezeki. Nanti kan alam raya melayani, alam raya merespon. Itu yang bisa mempraktekkan dengan setulus hati itu hanya orang-orang, menurut saya ya, itu memang orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah paham, orang-orang yang tahapannya sudah di dinu tauhid yang sudah bertajali, minimal makomnya yang di makom mahfud, belum di makom maksum, itu udah bisa merasakan itu. Walaupun nanti ini agak ke dalam ya, nanti timbul karomah, keramat, timbul apa ya, kekasafan, itu memang orang-orang seperti itu sudah bisa merasakan. Tapi tujuan utama adalah bertemu. Tapi setidaknya Anda masuk dulu, yakinkan diri Anda, karena rezeki atau kesenangan yang sesungguhnya itu ada di dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak masuk sampai kapanpun, ngeluh bingung, bos. Akhirnya rokok solusinya. Orang sudah bertauhid pun kadang rokok tetap dipakai, tetap dihisap untuk bisa menghilangkan kenafsuan kita, merilekkan setidaknya, merilekkan kita. Ini rokok CK, rokok dibayar ya ini. Ngerokok dibayar, tapi rokok dapat gaji. Kan aneh, tanpa modal apapun. Makanya yakinkan diri Anda segera untuk berbaikat. Bahkan gini ya, bahkan nanti kalau ketika Anda udah dibalikkan keadaan, seumpama Anda terbiasa dengan rokok yang enak-enak dan selalu ada rokok, ketika Anda tidak ada merokok, Anda pasti bingung, sumpek, pusing, itu padahal dikit aja cuma rokok. Tapi ketika Anda udah bertajali, nggak ada rokok biasa, bos, nggak ada rokok, wis gini aja enak, selalu ingat Allah, selalu pegang tikir sirul asro, itu buah nikmatnya udah tiada tara, tiada terhingga, apalagi ada. Itu makanya kan sarana yang ada di dunia ini, yang di internal ini, eksternal yang di luar ini, ketika udah Anda tunggangi dengan nikmat tauhid, itu seperti buahnya muncul gitu. Nah, ketika Anda merokok aja, itu yang Anda rokok kulit, yang Anda rokok itu cuma luarnya, cuma dohirnya, seperti hampa. Tapi ketika udah di dalami atau ditumpangi atau diselimuti atau apa ya bahasa diselimuti itu ya, ada bahasanya, tetap ada, bos, untuk lebih bisa Anda memahami ini ya, menselimuti ya. Tak carikan sahabat dulu bahasa-bahasa yang tepat untuk Anda, itu harus yang kompatibel atau memadai atau yang tepat untuk masing-masing orang. Mana ya selimuti tadi ya, menyelimuti, menghinggapi. Iya, itu kalau udah menghinggapi saya eksternal ini atau dohir ini udah dihinggapi dinu tauhid, nikmatnya itu udah seperti selalu tumbuh, berbuah, bercabang, dulu berdaun, rimbun, berbuah.
dan Anda makan itu sangat nikmat. Anda menikmatinya itu sangat lezat. Gitu loh bos, itu maksudnya gitu ya. Wah, keren ini ya Allah. Bahasa ungkapan hati itu ya, memang kalau naluri alami. Wah, nikmatnya itu memang, makanya orang-orang sufi itu kan filosof banget ya, puitis banget ya. Karena memang dari hati bos. Tadi menyelimuti juga enak ya. Menyelimuti. Seret. Harusnya ada sih ini. Kok nggak ada ya? Ada yuk. Ketemu yuk. Bosan ya? Tanda-tanda kalau Anda bosan, Anda itu menguap. Mengintai, menghantui, membayangi, mendampingi, ya menyelimuti tadi ya. Itu nikmatnya seperti itu bos. Semoga paham ya, dan lebih yakin lagi segera untuk masuk ke dalam ilmu dinu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang hakikat. Sebenarnya masih ada juga yang lupa. Tak ingat-ingat dulu, takutnya Anda bosan. Gak diingat-ingat kok ya emang. Mungkin ini memang dikehendaki Allah untuk nanti kedepannya biar lebih berbuah lagi, biar lebih bercabang, biar lebih berdaun, rimbun, lalu berbuah. Makanya jangan pernah suudon, jangan pernah buruk sangka sama Tuhan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apa ya? Nah tadi gara-gara rokok ini rokok dibayar, aneh kan? Itu kalau langsung paham ya lucu, tapi alhamdulillah lama kelamaan ngerti maksudnya, paham. Dan beliau Bapak Yasin yang punya program ini, beliau sangat orangnya dermawan dan sepertinya ya tulus, walaupun untuk ketulusannya pasti dengan bimbingan Allah ya. Entah itu ada harapan yang lain saya juga nggak tahu. Yang penting kita harus husnudon aja, jangan suudon. Ngerokok lagi. Makanya gini ya, di dalam kekurangan atau kenikmatan ketika masalah duniawi, mungkin ya, masalah duniawi, ketika apapun yang ada di sekeliling Anda, lah ini intinya, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan situasi yang sesuai dengan harapan Anda. Jadi Anda tidak akan pernah mendapatkan situasi yang sesuai dengan cita-cita Anda. Contoh, Anda nanti pengennya makan ada yang nyuapin, uang sudah ada, pengen berangkat ke luar tidak hujan, tapi kan tidak mungkin sesuai ekspektasi Anda. Maka ketika Anda sudah berbaiat atau sudah masuk ke dalam ilmu dinu tauhid, ditempatkan dalam keadaan apapun, Anda akan tenang, damai, tanpa khawatir. Keadaan miskin, kekurangan, berada, cukup, itu semua nikmat. Gak percaya? Silahkan buktikan. Kalau Anda mungkin masih mengaku-ngaku bisa atau mengaku-ngaku mampu, ingin membuktikan bahwa kenapsuan Anda, harapan Anda, cita-cita Anda akan tercapai dan kekal abadi selamanya sempurna, silahkan. Tapi jangan lupa, kalau memang udah mentok, terhalangi, terdindingi, terhalang, udah terjegal atau terbelenggu atau terjebak, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada solusi, ingat kata-kata saya, masuk ke dalam ilmu dinu tauhid, berbaiat, segera berikrar, bersahadat tunggal, bersahadat ruh,
Cocok ya Bos ya. Semoga banyak membantu. Semoga bisa memberikan solusi. Gitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.